Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Post Channel. Hai, udah lama gak ketemu, udah lama gak ngobrol-ngobrol. Terus banyak yang request mau ngobrol tentang terapinya Akila. Seperti apa? Yuk ikutin terus, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang terapinya Akila. Tapi sebelum dilanjutin, lebih baik nonton dulu yang piramid autism yang sempet dulu aku obrolin. Lihat dulu di piramid autism itu, baru nonton video ini. Nah, untuk terapi sendiri, kata psikolog di Pineng itu walaupun sama-sama ABK, walaupun sama-sama autism, belum tentu cara penanganannya sama. Ingat ya, jadi anakku sama nih autis gitu, tapi penanganannya itu nggak sama gitu. Cara memaintain si anak tadi itu berbeda. Misalnya Akila harus OT-nya misalnya Akila otot lengannya masih lemah gitu, jadi suka lempar tangkap bola gitu. Itu di Akila, belum tentu di anak lain seperti itu juga gitu. Itu yang aku tahu, yang terapi materi dari sana yang dikerjakan di sini. Jadi kayak kalau Badan nanya, "Kak, terapi Akila gimana? Kok Akila sekarang bisa pintar ngomong?" Alhamdulillah, Akila dibilang bisa pintar ngomong, udah pintar gitu, alhamdulillah dengan perkembangannya sekarang. Walaupun sebenarnya itu masih sangat kurang gitu. Jadi setiap ke Pineng, aku tuh selalu kena marah sama TW-nya. Kenapa kemajuan Akila dalam berbicara itu gak drastis gitu, kayak keong naiknya gitu kan. Gimana ya, apalagi pas pandemi gini juga nggak bisa dipaksain. Dan jujur selama pandemi, harusnya kan bulan 8 kemarin kita berangkat ke Pineng untuk kontrol, untuk ngambil materi. Ternyata pandemi, jadi semuanya cancel. Obat hipernya juga kita batasin, nggak gimana ya nggak diminum, nggak minum gitu, untuk sampai selesai pandemi ini. Mudah-mudahan cukup sampai pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa balik ke Pineng lagi gitu. Nah, terus terapi apa aja? Akila hanya 2, okupasi terapi sama terapi wicara. Tapi itu PR-nya luar biasa banyak. Jadi setiap akunnya ke Pineng, itu pulang-pulang tuh nanti bisa dapat 20 materi, yang dikerjain cuma bisa 7, yang dikerjain cuma bisa 5 gitu. Karena kebentur juga kan sama sekolah gitu, karena Akila itu diwajibkan sekolah dan di sekolah umum, nggak boleh di sekolah khusus, karena anak-anak autism itu harus berbaur, harus bersosialisasi. Kalau di sini namanya sekolah inklusi ya. Terus sekolahnya aja udah pulang jam 4, terapinya cuma 1,5 jam di rumah. Dalam 1,5 jam itu Senin sampai Jumat, yang dikerjain paling 1 jam, setengah jamnya itu untuk ngerjain PR di sekolah gitu kan. Jadi 1 jam terapi itu paling dapatnya berapa lah gitu. Tapi ya kita udah bersyukur alhamdulillah, dari misalnya dari 10 yang dapat cuma 3 itu udah syukur alhamdulillah. Tapi tetap kena marah sama yang di Pineng gitu. Jadi Akila itu okupasi terapi sama terapi wicara, tapi tetap dipantau oleh psikolog. Jadi Akila kalau ke dokter kan hiperaktifnya dikasih obat, terus sama psikolog, sama okupasi terapi wicara itu kan terapi. Jadi nanti hasilnya okupasi terapi wicara itu udah sampai di meja psikolog gitu. Nah, Akila sendiri sekarang untuk terapi wicara itu umurnya berapa ya? Terakhir kali 45 tahun kalau nggak salah, 34 tahun atau 45 tahun aku lupa. Beda dengan yang di sini. Kalau di Medan, yang aku tahu katanya yang udah pernah terapi wicara di Medan itu dipukul-pukul, ditarik-tarik lidahnya, kurut-kurut gitu.
berbeda sama di sana. Kalau di sana itu kita lebih ke memahami ya, misalnya gelas ini apa, gelas gunanya bisa untuk taruh air, bisa letak es krim, bisa letak yang berbahan cair gitu, dan gelas itu gunanya untuk misalnya bisa untuk minum, bisa untuk letak makanan. Jadi banyak versinya kalau di sana gitu. Pemahaman sih kalau untuk terapi wicaranya gitu. Dan terapi wicaranya selalu bilang ke aku, anak itu nggak perlu diajarin jadi beo gitu. Jadi kayak misalnya mama, papa gitu. Itu akan memperlambat proses dia untuk berbicara. Jadi lebih bagus dia memahami, setelah dia paham dengan sendirinya dia akan mengucapkan itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang ditarik-tarik di ini aku nggak tahu gitu. Jadi kalau nanya Kak, terapi wicaranya ditarik-tarik, enggak gitu, tapi terapi wicaranya hanya pemahaman gitu, pemahaman di anak umur 3-4 tahun, pemahaman anak di umur 5-6 tahun gitu. Jadi memahami, karena Akila sendiri udah bisa komunikasi 2 arah tapi kosakatanya masih kurang. Jadi misalnya anak umur, Akila sekarang umurnya udah 13 mau menuju 13 tahun. Jadi kosakatanya kan harusnya udah kayak orang ini ya, anak ABG ya gitu, tapi berhubung cara berbicara dia masih umur sekitar 4-5 tahun, jadi kosakatanya mungkin udah 3.000 yang dia tahu gitu. Tapi sekarang masih paling berapa ya, paling ratusan lah gitu, nggak sampai ribuan gitu. Jadi sebenarnya di sana tuh yang dikejar per umur gitu. Kalau di Medan sendiri terapi wicara nggak tahu, karena belum pernah juga, cuman tahu dari orang yang udah pernah terapi wicara gitu-gitu. Nah, untuk okupasi terapi sendiri juga Akila juga berdasarkan umur gitu. Akila dilihat kemampuannya seperti apa. Oh, ini kemampuannya anak umur 7 tahun nih gitu. Akila harus dikejar nih kemampuannya untuk anak umur 8 tahun. Jadi nggak kayak di sini terapinya gimana ya? Kalau yang Akila dulu terapinya sama semua gitu, dalam sebulan OT sama SI gitu kan. Ya udah papan titian aja gitu kan, ayunan aja. Nah kalau di sana tuh berbeda gitu. Jadi apa yang kurang, misalnya ototnya, terus banyak macam lah gitu, taktilnya apa gitu, taktilnya kurang kah, masalahnya gimana gitu. Jadi berdasarkan kemampuan umur gitu. Jadi kalau walaupun umur Akila sekarang udah menuju 13 tahun, tapi kemampuannya itu masih sekitar umur 6-7 tahun gitu. Jadi kita mau kejar dia ke umur 12 yang sekarang, tapi belum mampu gitu. Jadi kita bertahap gitu. Jadi 6-7 tahun, nanti 7-8 tahun. Kalau memang bisa dikejar ya kenapa enggak sampai umur 12 tahun, biar dia juga bisa merefleksikan diri dia gitu. Tapi kayaknya masih jauh lah gitu guys. Apa? Enak. Apanya enak? Tutup ya. Jadi kayak gini gitu kan, tutup ya, dia udah ngerti ditutup gitu. Abang mau apa, mau minum. Nah apalagi ya ngobrolinnya ya, terapinya Akila seperti itu. Jadi kalau banyak yang nanya di Instagram aku, Akila bisa ngomong umur berapa, itu umur 7 tahun tapi ngomongnya beo. Yang benar-benar bisa ngomong mama, papa, yang bisa mau ini mau itu di umur 8 tahun setelah kita berobat ke Pineng gitu. Itu yang emang benar-benar kita tuh kaget gitu, yang sampai nangis. Bapaknya karena pernah janji kalau misalnya kalau abang bisa minta aja sama papa beliin semuanya gitu. Dan ternyata doa ya gitu kejadian. Sekarang papanya sendiri yang mumet gitu, bener-bener mau ini papa, mau itu papa. Tapi alhamdulillah sih lihat kemajuannya sekarang. Itu cerita terapi yang di Pineng yang diterapin di sini. Nah kalau untuk selama pandemi Akila terapi enggak. Jadi memang di stop sampai 4 bulan, 5 bulan ya kemarin. Baru sebulan 2 bulan belakangan ini Akila terapi, panggil terapisnya lagi tapi dengan protokol kesehatan.
Sama karena Akila sekolahnya online, jadi shadownya itu dipanggil ke rumah gitu untuk nemenin dia belajar. Itu aja sih, terapinya nggak ada ya. Jadi materi di terapinya yang harusnya kita bulan 8 kemarin ke Pineng untuk ngambil materi baru, lihat kontrol gimana Akilanya, nggak bisa karena nggak bisa berangkat juga gitu. Dan di sana juga nggak terima Indonesia kan, nggak terima dari luar gitu kan, jadi diundur. Mudah-mudahan secepatnya pandemi ini berakhir, jadi bisa kesana lagi ngambil materi baru dan obat hiperaktifnya. Padahal waktu kita berobat bulan 2 kemarin, dokternya bilang bulan 2 tahun depan 2021 Akila udah di stop obatnya gitu kan. Itu udah seneng gitu, tapi ternyata gara-gara pandemi nggak tahu nih kelanjutannya, apakah obatnya masih diminum atau enggak, belum tahu. Nah kalau di sana itu obat nggak sembarangan ngasih gitu. Kalau memang harus di stop ya di stop, kalau memang masih bisa dilanjutkan dilanjutkan, nggak kayak di sini sih ya. Ya udah, mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan cerita terapi ini bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya, mau tahu, follow aja IG-nya aku popo_ahmad, nanti aku buat ya di sini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.